Salam sejahtera, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon damai sejahtera Kristus yang memenuhi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Rut. Rut pasal 3 ayat 13-14. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel." Demikianlah firman Tuhan. Tema kita, Tuhan hadir sebagai penebus. Tuhan hadir sebagai penebus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah merenungkan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim. Seperti kitab Hakim-Hakim, penulis kitab Rut juga tidak diketahui dengan pasti. Namun secara tradisi Yahudi merujuk kepada Samuel sebagai penulisnya. Namun itu juga tidak bisa dipastikan. Kitab ini ditulis sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Nama kitab ini diambil dari salah satu tokoh utama di dalamnya, yaitu Rut. Rut adalah seorang wanita muda dari Moab, nenek buyut Daud, dan salah satu wanita yang masuk dalam daftar silsilah Yesus. Kita bisa baca dalam Matius pasal 1 ayat yang kelima. Saudara, kitab ini diawali dengan kisah keluarga Elimelek dan Naomi beserta kedua putranya yang bernama Mahlon dan Kilion yang meninggalkan Bethlehem karena ada kelaparan yang hebat dan pindah ke Moab. Apa yang terjadi di sana? Ketiga pria Efraim itu meninggal. Naomi memutuskan untuk pulang sendiri ke Bethlehem, namun Rut bersikeras untuk mengikuti Naomi, mertuanya. Kalimat iman yang disampaikan oleh Rut ini sangat menarik, sangat menginspirasi bagi kita. Apa yang dikatakan? Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Rut 1 ayat 16. Ada pengakuan iman yang keluar dari hati Rut, dan dia menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan. Tujuan lain dari kitab Rut jelas dari bacaan kita. Tadi sudah kita baca dari Rut 3 ayat 13-14. Bahwa disebutkan di sana ada seorang yang bernama Boas. Boas hadir sebagai penebus bagi Rut, sekaligus menjadi tipe bagi Mesias atau Kristus. Boas mengambil Rut menjadi istrinya, dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang meneruskan generasi berikutnya sampai ke Daud, bahkan sampai kepada Yesus Kristus. Justru seorang wanita Moab yang merupakan musuh atau seteru Yahudi mendapatkan kasih karunia Tuhan. Hal ini juga menunjukkan kerinduan Allah untuk membawa bangsa-bangsa lain ke dalam kerajaan anak Daud. Inilah misi yang sesungguhnya. Adanya kerinduan untuk melihat bangsa-bangsa lain datang dan menyembah kepada Tuhan Allah Sang Penebus. Rut adalah figur atau tokoh iman dan ketaatan di tengah-tengah kemurtadan umat Allah. Rut membuktikan betapa Allah tetap setia pada perjanjiannya. Boas dan Rut menjadi leluhur anak Daud Sang Mesias yang ditunggu-tunggu seluruh kaum pilihannya. Maka kita bersyukur bahwa kita juga sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Kita adalah umat tebusan. Amin. Kita sudah mengalami penebusan di dalam Yesus Kristus yang disebut sebagai anak Daud. Maka kiranya kita juga memiliki kerinduan untuk melihat bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan untuk datang dan percaya
percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya penebus yang sudah datang ke dunia, yang sudah menyerahkan hidupnya mati di atas kayu salib, tetapi juga yang sudah bangkit dari kematian. Tidak lama lagi kita akan memperingati perayaan Paskah. Kita diingatkan tentang karya Tuhan yang begitu besar. Karena kasih-Nya kita sudah mengalami penebusan. Maka mari kita bersyukur dan tetap hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang memberitakan bahwa Kristus sudah datang sebagai penebus dan Dia sudah bangkit memberikan kita kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa tanpa Tuhan maka kami binasa. Kami bersyukur ada penebusan yang dikerjakan secara sempurna oleh Kristus yang membawa kami kepada sebuah kepastian kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan juga memakai kami supaya kami tetap konsisten, tetap setia mengikut Tuhan, tapi juga memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus bagi bangsa-bangsa, bagi saudara-saudara yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Kiranya Roh Kudus ya menolong kami untuk kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.